Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adina Rivi Suroya dengan NIM C240121149 dari kelompok 1 akan memaparkan hasil laporan saya dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Layang yang ditangkap di perairan Selat Sunda. Latar belakang saya menganalisis ikan layang ini seperti yang kita ketahui bahwa biologi perikanan merupakan studi yang memiliki dua cabang ilmu, yaitu natural history dan dinamika populasi. Hal itu selaras dengan Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat banyak, salah satunya di Selat Sunda, yang di mana Selat Sunda ini masuk dalam WPPRI 572 dan memiliki banyak sekali ikan yang bervariasi. Salah satunya adalah Decaperus russelli atau ikan layang. Ikan layang sendiri merupakan ikan pelagis kecil yang mana dia memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat digemari oleh masyarakat. Kemudian untuk metode, untuk waktu dilaksanakan analisis pertumbuhan itu tanggal 11 Februari 2023 hingga analisis data makanan yaitu pada tanggal 15 April 2023. Untuk tempatnya di Laboratorium Biologi Perikanan dan Ruang Kuliah MSPI, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian untuk alat dan bahan, teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, untuk prosedur kerja sendiri, baik pertumbuhan, reproduksi maupun makanan ikan itu kurang lebih sama dengan prosedur yang teman-teman lakukan. Yang membedakan adalah pada prosedur reproduksi satu, di mana kita menghitung telur, saya menggunakan metode gravimetri, di mana dia memperhatikan bobot. Selanjutnya untuk analisis data, di sini ada tiga. Untuk pertumbuhan saya menggunakan ada distribusi frekuensi panjang, kemudian ada interval, kemudian ada hubungan panjang bobot, dan juga ada faktor kondisi. Selanjutnya untuk reproduksi ada nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, dan juga fekunditas. Dan yang terakhir itu ada makanan ikan, di mana di sini ada indeks bagian terbesar, kemudian ada tumpang tindih, dan kemudian juga ada luas relung, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, dan juga ada panjang usus relatif. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan di sini yang pertama ada pertumbuhan. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa ikan layang di Selat Sunda itu paling banyak ditemui itu pada selang kelas 264 hingga 285 mm. Selanjutnya juga ada grafik hubungan panjang bobot. Di sini ada tiga grafik, di mana ini hubungan panjang bobot untuk gabungan betina dan juga jantan, kemudian jantan dan betina, sehingga didapatkan sebuah tabel berikut. Nah, untuk hubungan panjang bobot ini disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan layang pada bulan Februari itu ada alometrik negatif, dan juga untuk Maret April itu ada alometrik positif, di mana alometrik positif itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bobot itu lebih besar daripada pertumbuhan panjang, sedangkan alometrik negatif sendiri itu berarti pertumbuhan panjang lebih besar daripada pertumbuhan bobot. Selanjutnya itu ada tabel hubungan panjang bobot seperti pada grafik sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hubungan panjang bobot ini yang paling besar itu hubungannya ada pada bulan April, kemudian disusul oleh bulan Maret, dan juga terakhir itu ada bulan Februari. Selanjutnya ada faktor kondisi. Di sini ada tiga grafik. Untuk faktor kondisi ikan layang gabungan dan juga ikan layang jantan ini memiliki kesamaan, di mana ini paling besar berpengaruh itu ada di bulan Maret, kemudian terendah itu bulan April. Sedangkan untuk faktor kondisi ikan layang betina sendiri, di sini itu paling besar itu di bulan Februari, sedangkan paling rendah itu di bulan Maret. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi. Hasil dan pembahasan dari reproduksi sendiri yang pertama dari nisbah kelamin. Berdasarkan dari tabel yang disajikan dapat disimpulkan bahwa total dari bulan Februari, Maret, dan juga April ini nisbah kelaminnya tidak seimbang atau tidak sama dengan satu. Hal ini disebabkan karena X hit itu lebih besar dari X tab, di mana dia itu tolak H0, jadi dia tidak seimbang. Selanjutnya ada tingkat kematangan gonad. Bisa dilihat di layar bahwa berdasarkan tingkat kematangan gonad itu untuk betina itu didominasi oleh TKG 1, sedangkan untuk jantan didominasi oleh TKG 4.
Dan untuk indeks kematangan lunak sendiri di sini ada bahwa untuk jantan itu ada 5 TKG dan tertinggi itu ada di TKG 5, sedangkan untuk betina sendiri ini paling tinggi ada di TKG 4. Selanjutnya ada fekunditas. Nah, fekunditas ini melihat hubungan panjang dan juga hubungan bobot dengan fekunditas. Nah, berdasarkan dari grafik yang ditampilkan, setiap pertambahan satu satuan panjang itu berpengaruh sekitar 1,8 sekian gram fekunditas, sedangkan untuk setiap pertambahan satu satuan bobot itu berpengaruh sekitar 0,9 sekian fekunditas. Selanjutnya itu ada diameter telur. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan juga dapat disimpulkan bahwa pola pemijahan dari ikan layang di Selat Sunda ini total spawner, di mana di situ terdapat satu grafik yang muncak dan pada selang kelas 0,25 hingga 0,24 hingga 0,25. Nah, selanjutnya itu ada makanan ikan. Untuk indeks bagian terbesar ini dapat disimpulkan baik jantan, betina, atau total itu makanan utamanya ikan layang di Selat Sunda yaitu nematoda atau sejenis cacing, di mana dia itu presentasinya lebih besar dari 40%. Kemudian untuk luas relung sendiri di sini bisa dilihat standarisasi relungnya itu mendekati nilai 0, ada 0,06 untuk jantan dan 0,03 untuk betina. Di sini menyimpulkan bahwa ikan layang itu sangat selektif dalam mencari makan. Ini masih berhubungan dengan jenis makanan yang sebelumnya ditampilkan dalam diagram lingkaran. Nah, selanjutnya ada tumpang tindih. Di sini tumpang tindih dapat dilihat bahwa dia mendekati 0 dan masuk dalam golongan sedang. Jadi beberapa ikan layang jantan dan betina itu memakan makanan yang sama, namun ada juga yang berbeda. Selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang ikan. Jadi setiap pertambahan satu satuan panjang, maka ikan layang itu akan um, makanan yang dia konsumsi akan berkurang sebanyak 3 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk panjang usus relatifnya sendiri ini berdasarkan analisis itu dihasilkan nilai 0,3363 di mana dia itu lebih kecil dari 1 dan disimpulkan bahwa ikan layang ini merupakan ikan karnivora. Nah, kemudian kesimpulannya dari laporan yang saya sajikan adalah ikan layang atau Decaturus russelli di perairan Selat Sunda yang ditangkap pada bulan Februari, Maret, dan juga April memiliki panjang yang bervariasi. Nah, untuk TKG yang mendominasi pada ikan jantan itu ada TKG 4 dan juga betina itu ada TKG 1. Kemudian pola pemijahannya itu ada total spawner dan memiliki makanan utama yaitu nematoda. Ikan layang itu cenderung rendah dalam mencari makanan di perairan dan dia memiliki nilai panjang usus relatif lebih kecil dari 1 sehingga disimpulkan bahwa ikan layang merupakan ikan karnivora. Saran yang dapat saya berikan yaitu penelitian lebih lanjut mengenai aspek biologi dari ikan layang yang diperlukan untuk meninjau pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan supaya pengelolaan dapat dilakukan dengan optimal dan pelestarian ikan layang khususnya di Selat Sunda itu dapat terjaga dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.